Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama dengan saya, Lisa Rena Agustin. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Di sini saya bakal jelasin mengenai kandungan surat Al-Anbiya ayat ke-25 dan kandungan surat Muhammad ayat 19. Oke, langsung saja. Yang pertama itu adalah surat Al-Anbiya ayat ke-25. Dan ini dia isi suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhyi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Artinya, kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya, bahwasannya tidak ada Tuhan yang hak, melainkan aku. Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Berikut adalah isi kandungan dari surat Al-Anbiya ayat 25. Surat Al-Anbiya yang terdiri atas 112 ayat termasuk golongan surat Makkiyah. Dinamai surat ini dengan Al-Anbiya, yang artinya adalah nabi-nabi, karena surat ini mengutarakan kisah beberapa orang nabi. Permulaan surat Al-Anbiya menegaskan bahwa manusia lalai akan menghadapi hari berhisab. Kemudian berhubung adanya pengingkaran kaum musyrik di Mekah terhadap wahyu yang dibawa Nabi Muhammad SAW, maka ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kendati pun nabi-nabi itu manusia biasa, akan tetapi masing-masing mereka adalah manusia yang membawa wahyu yang pokok ajarannya adalah tauhid dan keharusan manusia menyembah Allah, Tuhan penciptanya. Orang yang tidak mau mengakui kekuasaan Allah dan mengingkari ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi itu akan diazab oleh Allah di dunia dan juga di akhirat nanti. Kemudian dikemukakan pula kisah beberapa orang nabi dengan umatnya. Akhirnya surat itu ditutup dengan seruan agar kaum musyrik Makkah percaya kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW supaya tidak mengalami apa yang telah dialami oleh umat-umat yang terdahulu. Jadi, yang tadi adalah isi kandungan dari surat Al-Anbiya ayat 25. Kemudian lanjut dengan surat Muhammad ayat 19. Isi suratnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lizambika walil mu'mina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Surahul Azim. Yang artinya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah sesembahan atau Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Isi kandungan dari surat Muhammad ayat 19. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, tetaplah engkau wahai Muhammad pada prinsipmu yang demikian itu, karena itu bermanfaat kelak di hari kiamat, dan mohonlah ampunan bagi dosamu, yakni demi dosamu. Menurut suatu pendapat disebutkan bahwa dikatakan demikian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dimaksud sebagai pelajaran untuk umatnya agar mereka meniru jejaknya. Sedangkan bagi Nabi dimasyum atau terpelihara dari perbuatan dosa. Memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengerjakan hal ini, sebagaimana yang diungkapkan di dalam salah satu sabdanya yang mengatakan, sesungguhnya
Aku selalu memohon ampun kepada Allah sebanyak 100 kali untuk setiap harinya. Dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, di dalam ungkapan ayat ini terkandung penghormatan buat mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi supaya meminta ampun buat mereka, dan Allah mengetahui tempat kalian berusaha, tempat kalian bergerak di siang hari maupun di malam hari, mencari upaya dalam rangka penghidupan dan tempat tinggal kalian. Maksudnya, tempat kalian beristirahat di tempat tidur kalian pada malam hari. Maka makna yang dimaksud ialah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua hal ikhwan kalian. Tiada sesuatu pun yang samar baginya. Maka berhati-hatilah kalian kepadanya. Kitab dalam ayat ini ditunjukkan kepada orang-orang mukmin dan lain-lainnya. Berikut adalah isi kandungan dari surat Muhammad ayat 19. Mungkin kurang lebihnya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, apalagi yang tadi saya baca ayat Al-Quran mungkin ada yang kurang baik juga, mohon dikoreksi. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya sangat mohon minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.